Assalamualaikum teman-teman. Hari ini aku mau cerita tentang Nabi Ayub. Nabi yang sangat sabar meski diuji dengan cobaan berat. Yuk kita dengarkan kisahnya bersama. Nabi Ayub hidup dalam keadaan makmur. Ladangnya luas, ternaknya banyak, dan kebunnya dipenuhi tanaman yang subur. Beliau bekerja keras bukan untuk dirinya sendiri, tetapi agar bisa membantu orang lain. Orang-orang di sekitarnya menghormati beliau. Ketika ada yang kelaparan, Nabi Ayub memberi makanan. Ketika ada yang sakit atau kesulitan, Nabi Ayub membantu tanpa diminta. Keluarganya pun hidup bahagia. Istrinya sangat setia, anak-anaknya tumbuh ceria, dan rumah mereka dipenuhi tawa dan doa. Setiap malam, Nabi Ayub bangun untuk beribadah. Beliau bersujud dengan hati yang penuh syukur meski hidupnya sudah begitu nyaman. Iblis membenci orang yang taat dan bersyukur. Ia melihat Nabi Ayub begitu dicintai Allah dan rasa iri mulai memenuhi hatinya. Iblis berkata kepada Allah, "Ya Tuhan, Ayub memang taat, tapi itu hanya karena Engkau memberinya kekayaan dan kebahagiaan. Jika semua itu Engkau ambil, ia pasti tidak akan bersyukur lagi." Cobaan pertama datang tiba-tiba. Langit yang biasanya cerah berubah gelap. Petir menyambar ladang Nabi Ayub, membakar tanah dan tanaman yang dulu begitu hijau. Ternak-ternaknya mati, kandang-kandang hancur, dan semua harta yang beliau miliki lenyap dalam sekejap. Tak ada yang tersisa, hanya abu, tanah, dan kesedihan. Istri Nabi Ayub terkejut. Anak-anaknya menangis dan para tetangga bertanya-tanya, bagaimana bisa ini terjadi? Namun, Nabi Ayub berdiri tegak. Beliau mengusap dadanya, lalu mengatakan kata-kata yang akan selalu dikenang. Segala puji bagi Allah. Dia yang memberi dan Dia pula yang mengambil. Cobaan tidak berhenti sampai di situ. Beberapa waktu kemudian, angin besar menerjang rumah tempat anak-anak Nabi Ayub berkumpul. Angin itu begitu kuat, hingga rumah tersebut roboh dan menimpa semua yang ada di dalamnya. Seketika itu, Nabi Ayub kehilangan anak-anak yang ia cintai. Istrinya menangis sejadi-jadinya. Ia memeluk tanah, memanggil nama anak-anaknya yang telah tiada. Dengan hati yang sangat berat, beliau berkata lirih, "Sesungguhnya kita milik Allah, dan kepadanya lah kita kembali." Beliau menguburkan anak-anaknya dengan tangan sendiri, dan kembali bersujud memohon kekuatan dari Allah. Iblis kembali iri melihat kesabaran Nabi Ayub. Ia berkata, "Jika tubuhnya engkau sakitkan, ia pasti akan berhenti bersyukur." Cobaan berikutnya pun datang. Tubuh Nabi Ayub tiba-tiba dipenuhi luka. Kulitnya pecah-pecah dan terasa sangat sakit. Lemah, perlahan-lahan beliau tidak mampu bekerja seperti dulu. Orang-orang mulai menjauh. Ada yang takut, ada yang jijik, ada pula yang mengira beliau terkena kutukan. Padahal Nabi Ayub adalah nabi yang paling dicintai Allah. Hanya istrinya yang setia mendampingi. Setiap hari, ia membersihkan luka Nabi Ayub. Ia memeluk suaminya dan berkata, "Kita pernah hidup bahagia bertahun-tahun. Tidakkah kita pantas bersabar untuk beberapa waktu?" Setelah bertahun-tahun menahan sakit, kehilangan, dan kesepian, Nabi Ayub akhirnya menengadahkan tangan. Dengan suara lemah tapi penuh keyakinan, beliau berdoa, "Ya Tuhanku, sungguh aku telah ditimpa penyakit, dan Engkaulah Tuhan yang Maha Penyayang." Allah Maha mendengar doa hambanya yang sabar. Setelah bertahun-tahun menahan cobaan, malaikat datang membawa kabar gembira. "Pukullah tanah dengan kakimu." Begitulah perintah yang disampaikan kepada Nabi Ayub. Dengan sisa tenaga,
Nabi Ayub menghentakkan kakinya ke tanah dan tiba-tiba memancar mata air yang jernih. Allah berkata, "Ini untuk kamu mandi dan minum." Nabi Ayub meminum air itu. Rasanya sejuk, lembut, dan menenangkan. Beliau lalu mandi dengannya. Dalam sekejap, luka-lukanya menghilang. Kulitnya kembali sehat, tubuhnya kuat seperti dulu. Wajahnya berseri-seri penuh cahaya. Istrinya yang setia bertahun-tahun merawat suaminya menangis bahagia ketika melihat Nabi Ayub sembuh. Ia sujud syukur memeluk suaminya yang kini telah sehat sepenuhnya. Allah tidak hanya menyembuhkan Nabi Ayub, Allah juga mengembalikan semua nikmat yang pernah diambil, bahkan melipat gandakannya. Nabi Ayub kembali menjadi orang yang makmur, tetapi hatinya tetap rendah hati, lebih sabar, lebih bersyukur, lebih dekat dengan Allah. Teman-teman, inilah kisah Nabi Ayub alaihi salam. Kisah tentang cobaan, kehilangan, sakit, dan kesabaran. Semoga kita bisa meneladani kesabaran beliau dan menjadi hamba yang selalu bersyukur dalam keadaan apapun. Amin. Sampai jumpa di cerita-cerita berikutnya di Doa Yuk Kids. Assalamualaikum.